Waduh, PPATK jadi sasaran kemarahan banyak orang akibat kebijakannya yang akan blokir rekening nganggur. Meski pada dasarnya uang rekening tersebut tidak hilang dan bisa diaktifkan kembali, menurut PPATK ini juga untuk mengantisipasi lalu lintas transaksi judol. Tapi kenapa yang terlibat judol harus kena imbas? Kenapa bukan mafia judolnya yang diberantas? Hukum yang kuat bahwa dia mengatur penggunaan uang pribadi orang, menurut saya itu agak masuk terlalu jauh ke dalam ranah tersebut. Bagi orang taruh uang di tabungan atau di rekening ya, dia tidak pakai itu kan banyak maksud. Mungkin memang dia tidak gunakan atau mungkin dia sengaja tabung di situ. Nah, bagaimana sih PPATK menganggap bahwa itu nggak diaktif terus diambil? Itu tuh menurut saya tuh PPATK udah terlalu jauh. Begitu sebenarnya. Apa dasar hukumnya sebenarnya sih Pak yang memperbolehkan PPATK ini membekukan rekening dorman? Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, terutama pasal 65, di mana PPATK bisa meminta penyidik keuangan menghentikan sementara istilahnya. Bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, dia misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Ya, masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak ajasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Itu hak pribadi orang. Jadi tolong agar peraturan tersebut dicabut. Dan dia tetap bisa kembali, terutama setelah nasabah melakukan customer due diligence ya, due diligence ataupun ke PPATK itu. Oke. Jadi Pak bisa. Yunus, ya. Setelah itu bisa clearance ya. Dasarnya apa kayak gitu? Ya. Maksudnya ya kalau orang nabung sengaja nggak mau diambil kan bisa-bisa aja lebih dari itu kan, bisa 6 bulan, setahun bisa diambil, apalagi kalau untuk deposit ya. Nah iya, nah itu kembali ke pemerintahnya lah, suruh berpikir ulang gitu. Maksudnya tuh kalau emang mencurigai hal-hal yang negatif kan semuanya juga bisa dilacak. Saksi ya. PPATK punya kewenangan kalau diduga bahwa itu ada kaitan atau bisa digunakan untuk hasil kejahatan. Jadi lebih banyak preemptif, mencegah gitu, mencegah. Karena memang tugas PPATK juga untuk mencegah dan memberantas TPPU. Memang sebagian kecil ada hasil kejahatan, tapi sebagian besar memang bukan hasil kejahatan gitu. Jadi dia lebih banyak preemptif, melebihi katakanlah kewenangannya. Dia menggunakan banyak pencegahan di sini sebenarnya, bukan pemberantasan gitu. Tolong agar peraturan tersebut dicabut, itu sangat melanggar hak ajasi manusia, ya, dan akan sangat merepotkan bagi sebagian rakyat Indonesia yang pendidikannya di bawah rata-rata, khususnya di kampung-kampung. Oke, sekali lagi, halo pemerintah, jangan repotkan rakyatmu sendiri. Yang itu diam, kemungkinan disalahgunakan oleh orang dalam, oleh pelaku kriminal. Sangat besar. Rekening yang dorman ini tiba-tiba bisa aktif setelah kemasukan uang, setelah dilakukan transaksi. Jadi dia sekarang aja diam, nanti bisa disalahgunakan seperti itu. Jadi lebih banyak, saya lihat lebih banyak aspek pencegahannya daripada pemberantasannya. Walaupun ada sedikit katanya hasil kejahatan, sebagian besar memang tidak terkait dengan proceed of crime. Kita kan nabung kan ya bisa buat jangka panjang gitu kan, nggak melulu yang apa namanya ya buat investasi juga gitu kan, ya kan orang kan investasi kan jangka panjang, masa tiba-tiba uangnya udah nggak ada. Maksudnya kenapa harus nyantar rekening masyarakat gitu loh, apa namanya yang mungkin juga nggak seberapa ya, sekarang kalau alasannya ke judol ya yang buka usaha judolnya sendiri nggak pernah ketangkep, kenapa harus kita yang malah mungkin nggak ikutan juga jadi kena imbas dilaporkan. Nah, updating ini seringkali Bang agak lalai, padahal situasi udah berubah, nasabah udah berubah, misalnya alamat, pekerjaan, gaji, transaksinya juga banyak berubah. Nah, updating ini tidak dilakukan oleh Bank. Nah, dengan dilakukannya penghentian ini, untuk bisa dilepas, katakanlah nasabah diminta melakukan
klarifikasi ke bank lakukan customer due diligence ya, bisa ke bank lakukan atau bisa ke PPATK. Setelah itu, setelah CDD ini ya rekening bisa dilepas, tidak ada masalah sama sekali. Ya kalau menurut saya itu agak aneh sih, ya kan, karena itu kan sebenarnya ya rekeningnya tetap rekening aktif, orangnya ada, bukannya emang orangnya tuh nggak ketahuan di mana gitu loh, masih bisa dihubungi. Kenapa tiba-tiba main diblokir aja? Karena saya memang pernah punya pengalaman rekening saya itu saya pas mau masukin kartu ATM mau transaksi, loh kok nggak bisa? Jadi saya mau nggak mau harus pergi ke tempat saya buka rekening gitu katanya. Ya udah itu mesti dibukain, ada berbagai ya proses-proses biasalah ya gitu. Tapi kan takes time ya gitu. Jadinya padahal itu rekening kita, uang kita gitu loh. Ya. Rekening di seluruh Indonesia itu ada sekitar 140 jutaan ya. Ini kurang lebih tadi berapa? 31-an lah, kurang lebih seperempatnya ya. 31 juta. Memang cukup signifikan ya. Nah, diharapkan ini tidak berdampak panjang karena diharapkan jangan lama-lama gitu. Segera lakukan customer due diligence ya, Bang, atau know your customer. Setelah oke, silakan dilepas. PPATK mempersilahkan Bang kalau berani melepas silakan, kalau udah clear bahwa itu bukan prosedur of crime dan tidak disalahgunakan. Cuman Bang kadang-kadang takut, dia minta karena PPATK yang menunda transaksi, PPATK juga suruh lepas. Ini yang bikin masalahnya jadi lama gitu. Katanya ada peraturan baru, yaitu apabila nyimpan uang di bank tidak dipakai transaksi dalam 3-12 bulan, maka dibekukan oleh PPATK. Jadi kalau rekening bank saudara tidak dipakai dalam 3-12 bulan, maka rekening saudara akan dibekukan oleh PPATK. Nanti untuk mencarikannya bakal repot. Pertanyaannya, saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Bang boleh langsung melepaskan, tidak harus izin PPATK karena memang tidak ada indikasi sesuai dengan pasal 26. 26 kan ada juga menunda transaksi 5 hari kalau diduga hasil pidana, pakai dokumen palsu atau rekening itu dipakai menampung. Kalau 3 alasan ini pasal 26 tidak ada, bank bisa mengangkat, bisa tidak perlu menunda transaksi itu, apalagi udah dilakukan katakanlah customer due diligence, know your customer dengan nasabahnya. Boleh langsung. Tapi karena bank ingin aman, dia minta PPATK juga yang lakukan. Harusnya bank boleh langsung. Warga protes PPATK blokir rekening nganggur kuno, tak tepat sasaran. Sejumlah warga menilai kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memblokir rekening bank yang tidak aktif atau dormant selama 3 bulan merupakan aturan yang ketinggalan zaman dan tidak tepat sasaran. Warga bernama Ahmad Lubis, usia 37 tahun misalnya, menilai bahwa kebijakan yang semula bertujuan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dan judi online itu justru berpotensi menyasar masyarakat yang tidak bersalah. Ahmad merasa prihatin membaca keluhan warga di kolom komentar media sosial resmi PPATK yang mengaku tidak tahu menahu soal pemblokiran ini. Warga juga protes karena mereka menyimpan uang di rekening bank sedianya untuk keperluan mendesak. Senada dengan Ahmad, Reza Nugraha umur 25 tahun, seorang pekerja lapas asal Depok, juga mempertanyakan logika di balik kebijakan tersebut. Ia menyebut kebijakan pemblokiran ini merupakan aturan yang ketinggalan zaman. Menurut Reza, tidak semua orang hidup dengan pola transaksi teratur seperti pegawai kantoran. Ia berpendapat banyak yang hanya menggunakan rekening untuk kebutuhan tertentu atau menyimpannya sebagai dana cadangan.